bisa bikin Anda juga ekspansinya gila-gilaan. Omsetnya makin tumbuh, bisnisnya makin berkembang, dan pastinya adalah jualannya makin laris manis lagi. Ya, ingat ya, kalau kita ngomongin brand, itu bukan cuma sekedar logo, bukan cuma sekedar tagline, tapi bagaimana ikatan emosi antara customer, pelanggan dengan kitanya. Artinya, banyak juga di antara kita yang sekarang bikin restoran, bikin tempat makan, tapi pada saat dibuka di GoFood, di GrabFood, ataupun ShopeeFood, kagak ada. Nah, ini tidak relevan dengan zaman. Follow the market. Anda harus tahu siapa market Anda, gitu ya. Nggak bisa Anda misalkan di luar negeri lagi musim ini nih, bagus begini. Caplok, copy paste Indonesia, gitu ya. Pasar lidahnya beda, gitu ya. Teman-teman, coba tebak, Hokben itu brand Indonesia atau brand Jepang? Ya. Nah, fakta menariknya adalah bahwa banyak orang masih mengira Hokben itu brand Jepang. Padahal balik lagi, 100% buatan Indonesia. Memang branding awalnya adalah berdiri tahun 1985 dengan nama Hoka Hoka Bento. Lalu di-branding jadi Hokben di tahun 2013. Ini adalah kecerdasan, kepiawaian dalam membranding sebuah perusahaan. Mari kita lihat bagaimana sejarahnya. Hokben berdiri tanggal 18 April 1985 di Jakarta, di bawah PT Eka Boga Inti. Visinya sederhana tapi luar biasa, membawa makanan cepat saji bergaya Jepang ke pasar Indonesia. Maka ia melakukan sebuah rebranding jadi Hokben di tahun 2013 untuk lebih Indonesia friendly, singkat dan mudah diingat. Filosofinya, adaptasi cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan lidah Indonesia, lebih gurih dan porsinya lebih besar. Saya tahu banget orang Indonesia gitu ya, bayar lebih murah, makan lebih banyak. Itulah kita, betul? Apa yang dilakukan sama Hokben ini, strateginya sehingga bisa tumbuh luar biasa gitu ya, di Indonesia ini gitu ya. Mari kita lihat strategi produk dan brandingnya. Yang pertama, Hokben menyajikan menu Jepang dengan rasa Indonesia. Contohnya misalkan ada teriyaki yang memang itu lebih manis, ada menu nasinya dan juga sambalnya, dan masih banyak menu lainnya. Walaupun namanya ke Jepang-Jepangan, tapi pada saat kita makan sebenarnya ke Indo-Indoan gitu kan. Terbukti itu masuk ke lidah kita. Ini penting. Bagaimanapun kita ini pasarnya pasar Indonesia. Mungkin kalau pasar Jepang gitu ya akan tidak masuk nih gaya begini. Yang cocoknya mungkin brand-brand yang lain. Tapi paham, ini menyasarnya pasar Indonesia, tapi pengen ke ala Jepang-Jepangan. Ya sudahlah, dibikin demikian. Yang kedua adalah diversifikasi. Dia melakukan sebuah produk ya yang memang nggak cuma sekedar jualan produk teriyaki. Ya, tapi tadi ada bento, ada snack gitu ya, paket keluarga, hingga menu kekinian, Hokben Fried Chicken. Produk-produk yang dibikin gak cuma sekedar itu doang. Ini yang juga kita bisa lihat dari brand-brand lain. Padahal mereka tuh jualannya esteller, tapi pas di dalam kita juga merasakan dan melihat ada mie ayamnya, nasi gorengnya gitu kan. Ini hanya tentang pintu masuknya aja gitu. Sama kayak Hokben. Hokben orang masuknya mungkin jeder gitu ya. Hoka Hoka Bento ataupun Hokben. Tadi produknya Jepang, tapi pas udah masuk sebenarnya menunya banyak banget gitu. Ini hanya tentang produk kategori aja dengan diversifikasi. Yang ketiga adalah konsistensi brand. Tentu dari segi desain outletnya, seragam karyawannya, pelayanan yang cepatnya, ini menjadi sebuah identitas yang sangat kuat. Ingat ya, kalau kita ngomongin brand, itu bukan cuma sekedar logo, bukan cuma sekedar tagline, tapi bagaimana ikatan emosi antara customer, pelanggan dengan kitanya. Artinya, itu butuh konsistensi. Jangan sampai pada saat kita makan di Hokben di Jakarta, pas tiba-tiba kita lagi makan ke Bandung, beda. Ini menjadi sebuah masalah. Karena kok nggak terstandar ya. Dan ini bisa Anda rasakan kalau Anda misalkan datang ke Indomaret, ke Alfamart, ke Ohsam, kemanapun itu ya, retail-retail gitu ya. Pasti itu warna ya. Terus juga dari segi tempatnya gitu kan, jalurnya itu bakal dibikin sama. Nah sama juga dengan Hokben. Pastikan ini konsistensinya juga benar-benar terjaga. Jangan sampai malah hancur gila-gilaan. Karena emang ada kan banyak ya. Saya bisa sebut lah brandnya ya. Yang pasti dulu kita pernah makan nasi goreng ya ataupun bakso yang dulunya banyak banget cabangnya, tiba-tiba hilang, tidak berjejak gitu kan. Kenapa? Karena konsistensi rasa, konsistensi pedas gitu kan tidak terjaga. Dan ini penting buat Anda pemain kuliner ya, dijaga banget brandingnya. Nah sekarang kita melihat bagaimana strategi marketing dan juga ekspansinya gitu ya. Tentu Hokben ini punya target pasar urban dan keluarga muda. Makanya kenapa mereka membukanya itu ya di mall, ya, di rest area, di pusat kota, ya, dan yang memang terakses kepada keluarga muda dan juga pasar urban. Ini penting untuk Anda paham siapa pasar Anda, karena ketika Anda hanya ketika Anda ketika Anda paham pasar Anda, maka Anda bisa tahu di mana Anda harus buka itu cabang. Nah di sini clear ya, cabangnya adalah dibuka di mall, di rest area, dan di pusat kota. Itulah pasarnya Hokben. Karena pasarnya urban dan juga keluarga muda. Apalagi lebih dari 370 outlet
di tahun 2024 di Jabodetabek dan kota-kota besar. Ini makin melihat dan disimpulkan bahwa memang pasarnya adalah pasar urban, bukan suburban. Dari segi digital marketingnya, tentu di era kekinian semua harus up to date dan update gitu ya. Maka Hokben dia melakukan promo lewat apps seperti hanya GrabFood, GoFood, ShopeeFood, semuanya benar-benar dioptimasi sehingga bisa mulai relevan dengan gaya hidup orang-orang di era digital. Sekarang orang megang handphone, ya pengen lapar bentar, buka GoFood, ya, buka GrabFood, gitu kan, buka ShopeeFood, beli, udah selesai. Nah, banyak juga di antara kita yang sekarang bikin restoran, bikin tempat makan, tapi pada saat dibuka di GoFood, di GrabFood ataupun ShopeeFood kagak ada. Nah, ini tidak relevan dengan zaman. Yang berikutnya adalah loyalty program. Hokben punya Hokben Rewards. Ya, ini membuat akhirnya repeat ordernya tinggi. Sehingga orang-orang yang memang mereka sudah terbiasa makan di Hokben, dia mengumpulkan sebuah poin ataupun jejak agar mereka nantinya bisa mendapatkan reward. Ujungnya buat kita apa? Repeat order tinggi. Ingat, omset itu naik hanya ketika kita mendapatkan customer baru dan bikin customer lama balik lagi repeat order. Itu aja. Akuisisi dan retensi. Akuisisinya dari customer baru, retensinya dari customer lama. Ini yang dilakukan sama Hokben. Apa pelajaran penting yang bisa kita tiru dan kita contek dari Hokben ini, terutama untuk UMKM? Yang pertama, adaptasi produk. Jangan copy paste brand luar, tapi sesuaikan dengan brand ataupun budaya lokal. Follow the market. Anda harus tahu siapa market Anda, gitu ya. Nggak bisa Anda misalkan di luar negeri lagi musim ini nih bagus begini, caplok copy paste di Indonesia, gitu ya. Pasar lidahnya beda, gitu ya. Maka Anda kudu modifikasi. Makanya kuncinya adalah adaptasi produk, bukan copy paste produk, ya. Bukan ATM, bukan ATP ya, amati tiru plug. Tapi ATM, amati tiru modifikasi. ATM-nya juga bukan amati tiru murahin, bukan. Tapi dimodifikasi, diadaptasi. Itu nomor satu. Yang kedua adalah rebranding di waktu yang tepat. Nama brand itu sangat penting. Hokben sukses karena lebih Indonesia. Mungkin tadi ya Hoka-Hoka Bento. Iya bisa, cuman itu kepanjangan dan terlalu Jepang gitu ya. Hoka-Hoka gitu. Bento gitu. Ya udah, Hokben. Dua sebutan. Selesai. Gojek gitu kan. Ya, itu simple, Facebook kan. Gitu-gitu doang ya. Tapi itu menjadi sangat powerful untuk brand yang mudah diingat, melekat dalam benak orang. Pertanyaan adalah bagaimana dengan brand Anda? Kalau Anda merasa brand Anda kurang pas gitu ya, kapan waktu yang tepat untuk Anda melakukan rebrandingnya? Mungkin pada saat ada event besar, anniversary kah atau apa gitu ya. Perhatikan brand-brand yang saya miliki saat ini, itu pun saya lakukan demikian. Ketika saya membuat sebuah program mentoring namanya Jual Laris, gitu ya. Jualan yang bikin laris. Maka kalau Anda yang pengen jualannya pengen laris, gabung di Jual Laris, gitu kan. Atau yang lain, misalkan kita bikin namanya Loka Saji, ya lokal gitu ya, sajian gitu kan. Loka Saji. Keluarlah tuh produk-produk frozen food gitu kan, yang bisa di-delivery di Indonesia gitu kan. Mau masak misalkan, mau masak tuh masak gitu ya. Mau gitu ya, mau masak. Itu kan branding. Nah itu pertanyaannya bagaimana dengan brand Anda? Please gampang diingat supaya gampang melekat dan ujung-ujungnya adalah brandingnya kuat gitu ya. Yang ketiga adalah diversifikasi menu. Tentu ini dalam rangka untuk memperluas dan memperbanyak opsi ya. Tentu balik lagi orang datang mungkin karena Hokbennya, ya pada saat buka menu kadang dia belinya yang lain gitu kan. Nah, karena tidak semua orang suka dengan makanan ala-ala Jepang gitu kan. Bisa jadi dia sukanya nasi goreng, bisa jadi dia sukanya adalah yang lain gitu kan. Nggak tahu. Dengan adanya diversifikasi menu ataupun produk membuat kita untuk bisa menjangkau pelanggan dengan segmen yang baru gitu ya. Jadi ini penting. Pertanyaannya adalah apakah Anda membuat diversifikasi produk di perusahaan Anda? Kalau enggak, hati-hati nanti mereka malah pindah ke yang lain gitu ya. Nomor 4 adalah ekspansi bertahap. Jadi fokus di kota besar dulu baru menambah ke daerah lain. Nah, kita jangan merasa bukan egois ya. Kita merasa bahwa sombong jumawa pengen buka cabang di berbagai titik nih ya, tapi mencelok-mencelok. Apa yang terjadi puyeng ya. Kenapa makanya Donatsu brand kita, donat susu tuh kan nama juga enak ya, Donatsu gitu ya. Donatsu, kenapa kita buka cuma sekedar sekarang tuh baru di Bandung dan Bekasi? Kenapa kita nggak buka di Surabaya, di Makassar, di Pekanbaru, di Palembang? Ya berat supply chain-nya Pak. Kan? Jadi sekali lagi jangan gara-gara ego pengen se-Indonesia, Anda nanti rempong dalam supply chain-nya. Jadi perhatikan ekspansi yang itu nanti dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir adalah loyalty dan digitalization, di mana Anda bisa bikin sebuah program di aplikasi Anda gitu, di mana di situ bikin loyalty card untuk memastikan orang repeat order. Apalagi kalau semuanya udah by aplikasi. Kalau semua udah by aplikasi, teman-teman, Anda bisa bikin sebuah notifikasi membuat orang mereka tuh teringat ya bahwa udah waktunya beli, udah waktunya order ya. Atau misalkan tadi lapar ya, itu ngiriminnya enak. Makanya kenapa banyak saya bisnis pakai aplikasi.
Itu naikin omset tinggal bikin notifikasi aja udah semudah itu. Nah itu adalah yang bisa Anda contek dari fenomena Hokben ini melakukan ekspansi gila-gilaan di Indonesia. Pertanyaan adalah di antara semua poin tadi, apakah Anda sudah melakukannya atau tidak? Kalau belum, silakan segera bikin to-do list dan action plan-nya. Harapannya adalah semoga dengan Anda mencontek kesuksesan Hokben bisa bikin Anda juga ekspansinya gila-gilaan. Omsetnya makin tumbuh, bisnisnya makin berkembang, dan pastinya adalah jualannya makin laris manis lagi. Ya, itu adalah harapan saya dan saya yakin itu pun harapan Anda. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kalau Anda punya request bedah bisnis khusus, topik brand lain, silakan komen di kolom komen. Nanti kita bedah bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.